Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu ketua RT wilayah Cipondoh. Kami ingin mewawancarai untuk mendapatkan informasi tentang suara demokrasi. Kami ingin mendapatkan informasi tentang suara demokrasi mengenai pemilihan ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Dwi Novansyah. Saya akan mewawancarakan dengan narasumber kita yang bernama Pak Rudi. Oke, kita di sini daerah Cipondoh, Tangerang. Oke, Kelurahan Gondrong, RT berapa Pak? RT 6 RW 2. RT 6 RW 2. Oke, saya akan mewawancarikan Bapak Rudi. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Yang pertama itu kami akan menanyakan bagaimana sih prosedur dalam pemilihan ketua RT? Dalam pemilihan ketua RT itu ada prosedur, ada perwalnya, peraturan wali kota, yang mana sebenarnya itu cukup sederhana. Di dalam perwal itu cukup sederhana, yaitu mengumpulkan sebagian warga lebih dari 50%. Setelah itu tinggal voting atau aklamasi. Sebenarnya sederhana. Akan tetapi dengan tren yang sekarang dan kondisi-kondisi tertentu, maka sekarang ini dibikin mirip-mirip pemilu lah ya. Mirip-mirip pemilu, dan biasanya hanya satu kakak itu satu suara gitu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua Pak. Berapa lama masa jabatan seorang ketua RT dan apakah ada batasan jumlah periode seorang ketua bisa terpilih kembali? Menurut perwal itu jabatan ketua RT adalah 3 tahun dan boleh mengajukan 2 kali setelah menjabat. Jadi artinya setelah menjabat, di saat masa bakti habis ada pemilihan, itu boleh 2 kali mencalonkan. Jadi maksimal 3 kali sebenarnya. Akan tetapi yang terjadi beberapa tempat, ini pengalaman dan fakta, itu justru tidak ada lagi yang warga yang mau menjadi ketua RT. Jadi tetap lebih condong mengaklamasikan RT yang lama untuk menjadi RT kembali. Itu. Ke Natania. Baik Bapak, di sini kami ada pertanyaan. Kira-kira apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi untuk Bapak bisa mencalonkan sebagai ketua RT gitu? Mungkin ada syarat-syarat tertentu. Kalau syarat secara peraturan itu adalah satu, warga setempat, baik secara legalitas maupun domisili. Legalitas itu maksudnya ya ID card-nya, KTP-nya. Jadi KTP-nya harus setempat dan domisili di tempat itu juga, satu. Yang kedua, sudah berumur lebih dari harus sudah nikah atau pernah nikah. Umur di bawah 60 dan di atas 17 tahun. Syaratnya lagi itu minimal sekolahnya SMP. Itu secara peraturan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, karena fakta di lapangan juga mengatakan lain, bahwa pengalaman itu juga diperhitungkan. Jadi meskipun sekolahnya di bawah SMP, akan tetapi orang itu mempunyai kapasitas, jadi warga memaklumi itu boleh mencalonkan seperti itu. Lanjut pertanyaan, bagaimana RT memastikan bahwa proses pemilihan berjalan adil dan transparan? Apakah ada pengawas atau panitia khusus yang ditunjuk untuk mengelola pemilihan? Jadi untuk pemilihan seorang ketua RT itu panitianya bukan ketua RT.
Ya, panitianya itu dibentuk oleh kelurahan yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang ada di RT RW tersebut. Membentuk suatu kepanitiaan. Nah, dari situ diharapkan transparansi dan fairnya terjaga. Oke. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5, Pak. Bagaimana cara warga diberitahu tentang waktu dan tempat pemilihan? Apakah ada upaya khusus untuk memastikan semua warga mengetahui dan dapat berpartisipasi? Jadi dalam saat pemilihan itu setelah terbentuk suatu kepanitiaan itu ada masa jeda mengenai sosialisasi tentang pemilihan. Ada waktu pendaftaran, ada waktu masa kampanye, istilahnya memberikan misi-misi ke warga, ada waktu untuk masa tenang, setelah itu pemilihan. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam. Era modernisasi ini dengan digitalisasi, dengan WA group, dengan posting di Instagram dan lain-lain. Terus yang manualnya tetap hardnya itu kita pasang spanduk-spanduk, terus beberapa pamflet yang ada di beberapa titik yang cukup strategis untuk masyarakat kita lebih mudah mengetahui. Baik, Bapak. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah ada kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan atau pertanyaan sebelum proses pemilihan berlangsung? Jadi proses pertanyaan itu sudah di waktu sosialisasi tadi tersebut. Jadi waktu yang panjang itu kurang lebih kemarin itu 1 bulan ya, karena saya salah satu pengawas panitia di situ. Jadi ada waktu kurang lebih 1 bulan dalam proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi itu warga boleh bertanya, warga boleh apapun berkomunikasi, khususnya tentang masalah pemilihan ketua RT. Sekian dari kami. Mohon maaf ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.